Tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo impor beras diperkirakan melonjak hingga 5,17 juta ton. Kalau di total sepanjang pemerintahan Jokowi impor beras tembus 9,4 maksud kami juta ton. Terbesar dibanding era presiden sebelumnya. Kala ini ekonom UPN veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat mengkritisi impor beras pada 2024 yang diperkirakan mencapai 5,17 juta ton. Mencerminkan kebijakan ketahanan pangan lebih menekankan kepada ketahanan semata tanpa fokus kemandirian pangan. Apakah Indonesia krisis lahan pertanian? Petani makin menderita di era Joko Widodo dan apa solusi memperbaiki ketahanan pangan nasional? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Fakta Bung Muhammad Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Dan dikabarkan jumlah petani gurem di Indonesia Bung Ishak melonjak 21% pada 2023. Jawa Timur merupakan menyumbang petani gurem terbanyak di Indonesia. Kemudian hasil pencacahan lengkap sensus pertanian di 2023 tahap 2 menunjukkan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mencapai 17,71 juta. Juga tercatat setara dengan 62,3% dari totalnya. Menurut Anda Bung Ishak, apakah regulasi ini mandul di tengah deru industrialisasi dan arah pembangunan yang kapitalistik menjadikan para pejabat mudah memberikan izin alih fungsi lahan tersebut, Bung? Ya, baik, terima kasih Bang Anggi. Jadi memang sangat miris ya kita mendengarkan tadi data-data yang disampaikan bahwa di tengah meningkatnya populasi penduduk Indonesia ya, yang notabene juga meningkatkan permintaan untuk konsumsi pangan ya, justru produktivitas pertanian kita ya terus menurun ya, sehingga kita harus mengimpor dari negara lain. Saya kira ini banyak faktor ya. Salah satunya adalah memang pemerintah tidak memikirkan secara sungguh-sungguh ya bagaimana agar produktivitas pertanian kita ini tetap tumbuh, kemudian juga mampu memenuhi kebutuhan domestik ya sehingga tidak bergantung pada impor ya. Memang salah satunya adalah bagaimana menjaga agar luas lahan pertanian ya khususnya di sentra-sentra produksi ya seperti di Jawa Barat ya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga di Sulawesi Selatan dan Banten ini bisa tetap tetap terjaga ya. Memang ada undang-undang ya undang-undang tentang perlindungan lahan ya tapi ini sangat tidak produktif dan masyarakat pemilik lahan ya khususnya para petani itu dengan mudah mengkonversi lahan mereka karena memang keuntungan yang bisa diperoleh dari lahan pertanian ini sangat marginal gitu bahkan mungkin atau bahasanya sangat tipis ya bahkan mungkin bisa mereka mengalami kerugian karena biaya produksi yang terus naik ya misalnya biaya pupuk ya kemudian biaya BBM yang itu kemudian digunakan untuk traktor ya kemudian juga biaya biaya bibit ya dan juga biaya tenaga kerja serta sewa lahan ya karena sebagian tadi dikatakan ada 63% dari petani kita petani gurem mereka ini ya petani-petani yang menyewa lahan pertanian ya untuk bisa tetap mendapatkan penghasilan ya. Nah, dan biaya-biaya ini semuanya naik sementara harga harganya juga ya mungkin harga eh, padinya itu relatif tidak menjanjikan sementara biaya kebutuhan lain ya selain misalnya biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya kehidupan ya inflasi yang tinggi sehingga biaya untuk konsumsi ya itu terus meningkat sehingga memang ya tidak ada lagi harapan untuk mengandalkan usaha di sektor pertanian maka kemudian ya inilah dijual ya kepada para investor-investor yang memiliki kepentingan untuk membangun usaha-usaha non pertanian ya seperti untuk perumahan ya kemudian juga pembangunan infrastruktur ya dan celakanya memang pemerintah ini ya
dengan mudahnya mengkonversi lahan-lahan subur ya, misalnya di Kertajati itu ya. Nah, itu kan salah satu pusat ya, pertanian ya yang cukup cukup produktif, tapi kemudian ratusan hektar ini dikonversi menjadi bandara gitu. Saya kira ini tidak ada keseriusan lah dari pemerintah untuk menjaga agar eh, produktivitas dan nilai tambah ya dari sektor pertanian ini bisa menguntungkan petani dan menyejahterakan mereka gitu. Begitu kira-kira, Ya, Bung Anggi. ya. Baik Bung Ishak, dan meski negara kita bergelar negara agraris, banyak produk pertanian yang justru sebetulnya kita impor ya Bung Ishak, seperti kedelai, jagung, beras, kacang tanah, dan masih banyak yang lain. Kebijakan ini juga tadi Bung Ishak sampaikan kurang keberpihakan terhadap petani. Petani maksud kami, kebijakan doyan impor ini apakah sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita, Bung? Ya, saya kira berbahaya ya karena memang impor ini kan artinya kita mendatangkan pangan dari negara lain ya. Ya, dan ketika kita mendatangkan pangan dari negara lain itu dipengaruhi banyak faktor ya. Jadi misalnya ketersediaan pangan di negara produsen ya. Beberapa ketika tahun El Nino ya 2023 ya lalu ya akhir 2023 seperti negara-negara seperti India ya yang menjadi salah satu produsen padi ya, kemudian juga Cina ya, eh, kemudian Thailand dan Vietnam, itu beberapa dari negara-negara ini mengurangi ekspor mereka untuk mengamankan ketersediaan pasokan domestik gitu. Artinya ketika kita mengandalkan impor ya ada potensi kita akan mendapatkan barang yang lebih lebih sedikit gitu karena ditahan oleh negara-negara produsen. Nah, bagaimana risikonya kalau misalnya barang yang sangat dibutuhkan, yang sangat esensial ini produksinya di tingkat global ini sangat rendah ya, dan beras ini merupakan salah satu komoditas yang tipis ya, surplusnya di pasar global gitu, sehingga sangat berisiko gitu ketika itu mengandalkan impor, beda misalnya dengan kedelai atau yang lain gitu. Kemudian yang lain, yang kedua, eh, impor itu juga sangat dipengaruhi oleh kurs ya, jadi semakin tinggi ya, semakin melemah kurs rupiah kita terhadap dolar, maka biayanya akan semakin mahal gitu. Dan kurs rupiah kita memang ada kecenderungan untuk terus melemah gitu. Artinya semakin mahal biaya untuk mendatangkan ya komunitas-komunitas pangan impor gitu. Dan ini tentu saja akan membebani ya masyarakat ya, khususnya konsumen kelas menengah bawah yang hampir 60% ya, 60% lebih rata-rata eh, belanjanya itu digunakan untuk membeli makanan gitu, termasuk diantaranya adalah beras ya, kedelai dan seterusnya. Jadi ini sangat-sangat berisiko ya, sangat berisiko. Dan saya kira memang saya tambahkan sedikit ya, memang eh, akan terjadi tren peningkatan impor dari tahun ke tahun gitu. Saya coba ada data yang dari Bapanas ini, memang kalau kita lihat ya di Bapanas itu dan ini kerjasama dengan Kementerian Pertanian ya. Jadi disebutkan impor dependency ratio ya. Jadi atau tingkat ketergantungan impor Indonesia ya. Misalnya disebutkan tahun 2022 itu ya. Misalnya jagung itu 5% ya. Kedelai itu 89% ya. Artinya 89% itu 90% ya kita mengimpor dari negara lain, khususnya Amerika. Kemudian juga gula ya. Gula itu 73,4%. Kemudian daging sapi itu 30,6%, ya. Nah, ini yang apa? Yang besar-besar ya. Sorry, daging sapi itu 31,4% ya. Gula itu 75% dan cabai merah itu 4%. Nah, ini saya kira eh, bukti nyata ya bahwa memang kita bergantung pada pada impor dan sangat parah sekali karena memang komoditas-komoditas yang justru saat ini semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya seperti kedelai tadi ya, kemudian juga gula dan daging ya, ini trennya terus meningkat ya, terus meningkat. Saya kira ini akan sangat berbahaya di masa yang akan datang gitu. Nah, kalau tidak ada langkah-langkah cepat ya dari pemerintah, maka eh, jadi semakin semakin suram ini ya
kondisi pangan kita di masa yang akan datang. Karena tadi konversi lahan ini semakin lama semakin makin cepat ya. Jadi kalau saya coba menghitung data BPS itu sekitar 200.000 ya, hektar per tahun gitu. Lahan kita tuh di apa terjadi konversi gitu. Terutama di basis-basis produksi pangan ya, seperti di Jawa Barat dan di Jawa Timur ya, termasuk misalnya di Cianjur gitu. Dan eh, kalau ini dibiarkan ya tren konversi lahan ini jadi sekitar 200 ya, 332.000 hektar per tahun ini kalau konstan ya terjadi seperti ini ya, itu tahun 2067 itu kita sudah nggak punya lahan pertanian gitu. Nah, ini yang sangat ekstrim ya. Maksud saya kalau asumsinya tidak ada penambahan lahan dan kemudian eh, terjadi konversi lahan gitu. Jadi konvert lahannya itu semakin berkurang ya. Artinya kebutuhan untuk lahan pertanian itu semakin meningkat ya, tapi konversi terus terjadi. Mungkin ada pembukaan lahan baru. Ya, tapi pembukaan baru ini tidak sesignifikan dengan peningkatan kebutuhan konsumsi pangan ya, karena kita tidak hanya berbicara padi ya, kita juga bicara jagung, bicara kedelai, bicara bawang ya, bicara tanaman hortikultura dan seterusnya. Dan ini ya saya kira sangat sangat suram ya. Ya, di sisi lain tadi ya, karena tadi produksi domestik terus turun sementara harganya cenderung lebih mahal, tidak tidak efisien ya, tidak efisien, akhirnya kemudian orang mengandalkan impor dan pemerintah kelihatannya memang ya happy happy aja ya dengan pemenuhan kebutuhan pangan dari impor gitu. Ini saya kira berisiko sekali gitu dalam masa yang akan datang. Begitu kira-kira Bung Anggi. Dan juga disebutkan impor beras era saat ini Jokowi terbesar sepanjang masa. Kemudian bagaimana solusinya Bung Ishak terkait mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kesejahteraan bagi petani, Bung? Ya, saya kira kalau menggunakan mekanisme pasar ya, para petani kita ini ya, kebetulan juga saya dari keluarga petani ya, jadi memang ya margin pendapatan ya dari petani pangan ya, ya, itu memang sangat tipis gitu karena biaya produksinya ya terus naik ya, sementara harga komoditasnya itu relatif stagnan gitu. Ya, kecuali misalnya pada masa musim paceklik ya, jadi harganya naik gitu. Eh, jadi memang persoalannya bagaimana ya meningkatkan daya tarik ya petani untuk tetap bertahan ya di sektor pertanian gitu, bahkan mungkin mendorong pihak lain untuk terlibat berinvestasi di sektor pertanian itu. Berarti kan perlu ada insentif yang cukup besar ya, dan di ini negara-negara lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat ya, bahkan termasuk di Cina, di Jepang ada insentif yang cukup signifikan ya, sehingga misalnya para petani ini eh, ya tetap bertahan gitu di sektor pertanian itu. Jadi misalnya ya salah satunya adalah anggaran ya. Jadi pemerintah yang bisa dia lakukan adalah salah satunya kebijakan dari sisi intervensi anggaran. Tapi sayangnya intervensi anggaran kita itu cenderung melemah gitu. Kalau kita lihat ya pada masa Jokowi ini selama tahun 2014 ya sampai tahun 2024 ya. Bahkan kemarin kita sudah keluar peta keuangan APBN 2025, itu anggaran untuk Kementerian Pertanian ya dulunya itu mungkin sekitar 30 triliun ya. Sekarang itu kalau saya baca data nota keuangan yang terbaru itu 2025 itu sekitar hanya 7 triliun ya. Ya. Jadi 7 triliun ya betul ya. Jadi dari di atas 30 triliun ya tahun 2025 itu menjadi hanya eh, pernah 14 triliun 2023 ya, kemudian turun menjadi eh, 13 triliun ya, sebentar. Turun menjadi 13 triliun ya 2024, dan sekarang ya 2025 itu menjadi 7,9 triliun, taruhlah 8 triliun. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tidak ada keberpihakan pemerintah untuk mendorong eh, sektor pertanian ya, karena kan kita ketahui bahwa Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab untuk memberikan ya edukasi ya, menyiapkan riset untuk bibit-bibit unggul dan seterusnya yang kemudian apa, melakukan praktek-praktek ya pertanian yang baik ya untuk menjadi pilot untuk petani-petani yang lain. Ini tidak terjadi gitu.
Nah, ini kan sangat berbahaya gitu. Kemudian apa, pupuk ya, subsidi pupuk juga dikurangi gitu. Dari misalnya dari 50 triliun eh, menjadi 44 triliun ya. Ini untuk tahun 2025 ini. Saya kira ini kan bukti bahwa meskipun Prabowo ini berkuar-kuar ingin menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu eh, fokus utama kebijakan dia ya, tapi ini anggaran berbicara lain. Nah, itu saya kira yang perlu diperbaiki. Jadi dalam Islam nantinya ya anggaran itu untuk sektor pertanian ini diperkuat karena ini betul-betul menjadi bagian daripada hajat hidup orang banyak. Kemudian yang kedua saya kira masalah lahan. Ya, masalah lahan ini juga memang eh, negara ya di negara kita ini kan lahan tidak jelas gitu. Jadi semuanya lahan 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 apa ada lahan milik negara dan ada lahan pribadi dan pribadi ini kemudian petani-petani kita bebas untuk mengkonversi lahan mereka. Saya kira di dalam Islam nanti Khalifah bisa mengadopsi yang namanya istilahnya hima ya. Hima itu semacam protected land yang jadi lahan-lahan yang diproteksi. Kemudian ini bisa di tanah-tanah khususnya tanah-tanah negara ya karena negara memiliki seperti tanah khorajiyah ya tanah yang menjadi milik negara yang itu bisa diprotek khusus untuk memproduksi pangan gitu. Bahkan mungkin juga petani-petani yang memiliki lahan pribadi ini ya diberikan insentif seperti di Jepang, di Uni Eropa dan Amerika Serikat sehingga mereka bersemangat untuk mempertahankan lahannya gitu. Jadi di sisi lain juga memang tadi kesejahteraan dengan kesejahteraan yang meningkat ya dari hasil hasil pertanian ini mereka saya kira akan sangat senang ya sangat bahagia untuk tetap menjadi petani gitu jadi bukan suatu musibah ya seperti sekarang ini ketika orang itu menjadi petani sebagian ya itu karena keterpaksaan gitu saya kira itu langkah-langkah yang bisa dilakukan dan yang ketiga saya kira juga yang penting adalah kebijakan di sektor apa perdagangan ya baik itu perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri gitu. Perdagangan luar negeri mestinya negara ini memiliki aturan yang ketat gitu untuk membatasi impor gitu sehingga impor ini tidak mudah masuk ya ke negara kita sehingga itu menghancurkan harga di pasar domestik. Kemudian juga yang lain saya kira oligopoli yang monopoli di rantai pasok sektor pertanian kita ini kan sangat buruk gitu yang dikuasai oleh beberapa pemain-pemain kecil yang itu bisa mendistorsi harga pasar sehingga harga yang diterima oleh oleh petani itu ya jauh ya, dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran gitu. Saya kira ini kalau ini dibersihkan maka harga yang diterima petani bisa lebih baik. Dan yang lain juga saya kira masalah pembiayaan ya pembiayaan kalau di dalam sistem kapitalisme ini kan memang dia sangat bergantungkan pada pembiayaan bunga ya apalagi kalau di petani kita banyak istilahnya ijon ya banyak kemudian rentenir-rentenir ya memberikan pinjam-pinjam dengan bunga yang mencekik gitu. Kenapa ya? Bahkan di BPR itu yang pernah saya baca laporan OJK ya, itu sekitar 22% ya rata-rata bunga BPR untuk pertanian. Karena kan risikonya tinggi ya. Maka mereka mengenakan bunga yang sangat tinggi. Itu kan luar biasa gitu. Habis habis pendapatan untuk bayar bunga gitu. Bahkan sebagian dari mereka karena tidak bisa misalnya ya, saya pinjam ke rentenir untuk beli pupuk ya untuk membayar penanam dan seterusnya. Ketika paceklik mati kan gagal panen, saya tetap harus membayar bunga yang sangat mahal itu gitu karena tidak bisa membayar. Akhirnya tanah saya yang saya jual gitu. Nah, ini kan asetnya hilang gitu. Seperti tukang ojek kemudian terpaksa menjual motornya untuk bayar utang. Ada yang nggak punya pekerjaan kan. Akhirnya kan kemudian mereka mencari menjadi pekerja serabutan gitu. Menjadi apa ya semakin sulit hidupnya gitu. Belum lagi biaya-biaya hidup yang semakin mahal gitu kan. Saya kira ini dalam Islam tidak ada istilah pinjaman berbunga ya. Baitul Mal menyiapkan pembiayaan seperti yang pada masa kekhilafahan Islam. Petani-petani bisa mendapatkan bantuan ya dari khalifah gitu untuk bahkan juga mendapatkan lahan ya dari lahan yang diberikan oleh negara kepada mereka sehingga biaya lahan itu tidak ada zero ya kemudian kecuali kharaj misalnya ya biaya kharaj yang itu kecil sekali nilainya. Kemudian juga di sisi lain ya biaya pengeluaran juga rendah karena kan biaya misalnya biaya listrik ya, biaya BBM, ya, pendidikan kesehatan itu kan gratis di dalam dalam khilafah Islam sehingga ya insya Allah kesejahteraan mereka bisa lebih baik. Saya kira itu beberapa komparasi-komparasi kecil ya bagaimana
kalau kita bandingkan ya nasib petani di dalam sistem Islam dengan nasib petani di dalam sistem kapitalisme sekuler yang memang terpinggirkan begitu. Saya kira itu Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Ishak untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan keras bagi kita bersama karena tadi derasnya konversi lahan pertanian dan semakin lama semakin menderita petani kita yang tadi juga Bung Ishak sampaikan. Jazakallah sekali lagi Bung Ishak, mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Irafa News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.